Oke, Ibu ulangi untuk halaman 15-16 sudah Ibu masukkan ke dalam video selanjutnya ya. Tinggal nanti kalian ganti kalau misalnya ada kekeliruan. Kemudian untuk halaman 14 tinggal lembar jawabannya kalian isi untuk ini ya. Translasi nih. Tinggal diisi aja perhitungannya. Nah, oke, Ibu lanjut. Kalau misalnya tadi itu perihal tentang menggunakan metode nilai sekarang. Nah, kalau sekarang untuk yang halaman 18-19 kita menggunakan metode pengukuran kembali ya. Menggunakan metode pengukuran kembali. Ibu sarankan kalian menggunakan headset ya, alat bantu dengar. Kalau misalnya suara Ibu terdengar kecil, oke. Nah, yang harus kalian perhatikan kembali adalah ketika kalian mau masuk ke halaman 17 untuk perhitungannya, kemudian 18-19, perbedaannya ada di persediaan, aset tetap, kemudian ada di akumulasi depresiasi. Nah, di sini ada perhitungannya, nanti tinggal kalian masukkan saja di halaman perhitungannya di halaman 17 ya, diganti. Nah, setelah diganti nanti diupload kembali ya. Oke. Di sini ya, kita masih menggunakan current rate ya untuk aset piutang usaha. Nah, hanya saja ada di persediaan. Nah, kalau untuk persediaan itu informasi tambahannya di mana kalian bisa lihat di buku kasusnya ya, buku kasus praktikum kita halaman 6, informasi tambahan yang pertama, pembelian dan penjualan persediaan terjadi secara merata sepanjang waktu. Pembelian terakhir dilakukan pada tanggal 20 Desember 2016. Artinya, karena memang kita di sini membuat laporan keuangan atau kertas kerja translasi, kita menggunakan persediaan ini kursnya per 20 Desember 2016. Artinya di kurs 9.200 ya. Jadi ini yang berubah. Kemudian aset tetap kita lihat di buku kasusnya halaman 14, halaman 6, nomor 2, aset tetap yang dimiliki perusahaan terdiri atas dan diperoleh sesuai dengan tabel berikut. Dari 1 Januari 2016 itu 300 kursnya, kemudian 1 April 2016 itu 200.000 ya. Nah, kalian lihat di sini kenapa Ibu pecah. Kalau yang sebelumnya itu kan untuk yang persediaan memang satu waktu karena kita menggunakan metode nilai sekarang ya. Nah, kalau misalnya untuk menggunakan metode pengukuran kembali, Ibu menggunakan informasi tambahan yang tersedia ya, di mana untuk yang aset tetap ini yang 300 ini Ibu menggunakan current rate karena memang current rate ini Ibu menggunakan, kembali lagi ya Ibu ulangi, untuk aset tetap ini Ibu menggunakan actual rate yang artinya disesuaikan dengan tanggal atau informasi tambahan yang tersedia. Nah, untuk 300.000 ini kan dia ada di kurs 1 Januari 2016. Nah, 1 Januari 2016 itu ada di 9.700. Nah, kemudian untuk yang 200.000 ini ada di kurs di tanggal 1 April 2016 dengan kurs 9.725. Masukin di sini untuk persediaan ya. Kursnya disesuaikan. Kemudian beban pokok penjualan sama ya. Beban itu dia menggunakan nilai atau kurs rata-rata ya, kurs rata-rata tahun 2016 itu. Kemudian beban penyusutan ini kita bisa ketahui bahwa untuk yang tanggal 1 Januari itu 300, kemudian 1 April itu 200.000 ya. Nah, ini langsung saja dibagi 10 karena memang di informasi tambahannya poin ketiga halaman 7, aset tetap tersebut disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama 10 tahun tanpa nilai sisa. Artinya 300.000 ini dibagi 10, akhirnya kita mendapat beban penyusutannya 30.000 ya. 30.000. Kemudian untuk neraca ya. Kemudian 200.000, tinggal aja 200.000 dibagi 10 temu 20.000, kemudian kursnya
Kalau ini kan sudah dari tanggal 1 Januari 2016, artinya dalam setahun tinggal tidak ada pembagian ya, karena memang dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember pas 1 tahun. Kemudian untuk yang 1 April ini karena dimulai dari tanggal 1 April berarti sampai Desember itu hanya ada 9 bulan ya. Jadi tinggal dibagikan saja. 20.000 dibagi 12 itu 1.667 dikali 9, 15.000 ya. Nah, inilah hasilnya untuk beban penyusutan. Tinggal kalikan saja 30.000 disesuaikan dengan kursnya, sama ya dengan set tadi. Di awal yang 1 Januari 9.700, kemudian untuk yang 1 April itu kursnya 9.725. Masukkan ke sini. Ya. Nah, ini juga sama dengan akumulasinya. Ya, akumulasinya juga sama. Ikut. Oke. Nah, ini di total hasilnya untuk yang debet ini ada 18 miliar 107.560.000. Kemudian di sini untuk total yang kredit ya, ini halaman pengerjaannya halaman 18, halaman 19 ya, debet yang kredit. Untuk halaman 18 ini, untuk halaman yang 19 ini. Nah, ada selisihnya ya, karena ketika di total yang kredit ini ternyata ada 18 miliar 63.495.000 ya, totalnya ini. Selisihnya ada 44 juta sebagai keuntungan pengukuran kembali. Jadi total kreditnya balance ya antara yang debit dan kredit. Itu saja dari Ibu. Ibu minta kalau misalnya kalian ada kekeliruan dari awal sampai dengan yang halaman 19 ini, kalian perbaiki. Kemudian yang halaman 20 di mana PT Perkasa lembar jawaban pertanyaannya, bandingkan kedua metode tersebut, bagaimana cara masing-masing metode melaporkan selisih atas penyesuaian transaksi terjadi. Ya, di situ berdasarkan perbandingan perhitungan kedua metode, nilai tukar sekarang melaporkan selisih atas penyesuaian transaksi, sedangkan beban komprehensif lainnya, sebagai beban komprehensif lainnya. Sedangkan metode pengukuran kembali melaporkan selisih atas penyesuaian transaksi sebagai keuntungan pengukuran kembali. Jadi untuk nilai sekarang itu untuk selisihnya dia dicatat sebagai beban komprehensif lainnya. Sedangkan untuk yang menggunakan metode pengukuran kembali, selisihnya dia dicatat sebagai keuntungan pengukuran kembali. Ya. Oke. Sampai sini Ibu minta kalian untuk melakukan perbaikannya kembali, nanti Ibu buat setting kembali ya. Untuk ini tolong diganti kalau misalnya kalian mengalami kekeliruan ya. Untuk jawabannya diperbaiki kembali, kemudian dikumpul. Hari ini juga kita mulai pukul 7, Ibu minta kalian untuk melakukan perbaikan sampai dengan pukul 9. Itu saja dari Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.